Halo semuanya, salam kenal dan selamat datang. Di video kali ini kita langsung saja review chapter Black Clover terbaru yaitu chapter 341 yang berjudul, Samar-Samar. Di awal chapter diperlihatkan tiga kemunculan besar, yaitu para anggota Seven Ryuzen. Mereka memperkenalkan dirinya sendiri. Di sebelah kanan ada Hanegatsuji Jouzu, orang yang memakai topeng bertanduk. Kemudian yang berada di tengah yang badannya gemuk dengan memakai pakaian biksu bernama Ooka Daizaemon. Dan terakhir yang berada di sebelah kiri ada seorang wanita yang berpenampilan seperti ninja bernama Imari Komari. Saat kedatangan mereka bertiga, dalam sambutannya mereka tiba-tiba menyerang Asta menggunakan Zetten yang membuatnya melayang jauh dan tergeletak di tanah. Lalu pada saat melihat Asta salah satu anggota Seven Ryuzen yaitu Zaemon, dia berkata, "Jadi ini yang dibicarakan Ryuya, kau orang asing ya?" Kemudian Zaemon mengucapkan selamat datang di negeri matahari terbit. Melihat dari kejauhan Jouzu, orang yang memakai topeng bertanduk, berkata, "Sepertinya kau membuat dia jadi pingsan." Lalu ada Mikuriya Fumito yang sudah menggunakan gulungannya dan mengeluarkan dua ikan koi untuk mengobati dan menyembuhkannya. Dan ada Imari yang berjongkok di sampingnya bertanya-tanya, "Wow, jadi rambutmu itu warna aslinya gitu ya?" Tidak lama setelahnya Asta sudah berada ditelan oleh ikan koi itu dengan menyisakan kepalanya. Sesaat Asta sudah sadar, Imari menanyakan tentang semua orang yang di negara Asta apakah mempunyai rambut seperti itu, karena Imari ternyata rambutnya diwarnai atau disemir. Mendengar pertanyaannya, Asta menjawab bahwa di negaranya tidak semua. Ada yang berwarna perak, ada yang orange, dan ada warna yang lain. Mendengar jawabannya, Imari berkata seriusan. Kemudian Jouzu, pria yang bertopeng, berkata kepada Imari, "Apa yang kau lakukan dengan makeup dan baju norak itu? Kau mengaku sebagai seorang shinobi tapi jelas sekali tampilanmu tidak seperti shinobi." Mendengar ejekan dari Jouzu, lalu Imari membalasnya, "Kau yang pakai topeng aneh berani bilang begitu? Maksudku kau terlihat mencolok banget tahu. Kadang kau harus lupain aja, dan gak usah banyak pikir, oke?" Kemudian setelahnya Jouzu berkata lagi kepada Imari, "Apa kau tidak malu? Sudah tidak usah banyak bicara lagi, kau membuat orang lain sangat salah paham dengan kebudayaan orang di negeri ini." Dengan bersemangat Imari berkata bahwa yang kurang dari negeri ini adalah semangat. "Itu semuanya aku mau buat semua orang jadi semangat." Pada saat itu juga mereka bertiga dengan Fumito bercanda satu sama lain. Tidak lama setelahnya Ryuya muncul dengan tertawa, dan bertanya kepada mereka, "Apakah kalian bersenang-senang?" Mengetahui kalau mereka bertiga masih sibuk, Ryuya meminta maaf karena mendadak meminta tolong kalian. Mereka bertiga pun tersenyum dengan mengucapkan namanya, dan mengatakan, "Untukmu apapun akan kami lakukan." Saat setelahnya Asta dimuntahkan oleh ikan koi, mereka bertiga menawari Asta, "Apakah kau mau coba lagi?" Asta dengan semangat dan berteriak berkata, "Ya, aku mohon." Latihan bertarung dimulai lagi, namun Asta sudah terkapar di atas sebuah batu besar. Dia dengan tidak percaya karena dihajar habis-habisan. Lalu Asta memikirkan di dalam hatinya bahwa tidak satu pun dari mereka yang memakai sihir, atau yang mereka sebut Yojutsu itu. Mengingat sebelumnya saat dia berlatih dengan Ichika dan tiga para Seven Ryuzen, membuat dia sadar bahwa bertarung jarak dekat dengan mereka berempat membuatnya sadar kalau orang yang berbeda memiliki cara yang berbeda pula dalam memakai Zetten. Kemudian Asta berpikir jika kekuatan output total Zetten seseorang adalah 10, beberapa mungkin akan menendang 2 kali, dengan setiap tendangan punya kekuatan 5, tapi yang lain akan memukulmu 5 kali dengan 2 kekuatan tiap pukulannya. Kemudian aku masih harus belajar memanfaatkan celah musuh, padahal memakai Zetten dengan sempurna saja sudah susah. Saat itu Asta hanya bisa memenungkan dengan melihat langit awan yang sangat berawan, dengan memikirkan apa yang sedang dilakukan yang lainnya. Setelah itu di tempat Asta berada, Ichika Sukehiro menghampirinya. Asta dengan kebingungan harus menyebutnya dengan San, Dono, atau Chan. Namun dia memperkenalkan dirinya bahwa usianya adalah 18 tahun dan menanyakan balik kepada Ichika. Lalu Ichika memberitahunya bahwa dia berusia 24 tahun, Asta yang baru mengetahuinya sedikit terkejut karena mengira bahwa mereka sebaya. Saat itu Ichika terlihat kesal karena dia mengira bahwa dia kelihatan seperti kekanak-kanakan. Kemudian Asta berkata bahwa Ichika terlihat awet muda, dan bagaimana kalau Ichika Nesan, tapi Ichika memintanya untuk memanggilnya Ichika saja, dan dia memberitahu Asta bahwa dia diminta oleh Ryuya untuk menjaga Asta. Kemudian Ichika mulai bercerita bahwa walau kelihatannya seperti itu, Ryuya sebenarnya sangat sibuk, administrasi negara matahari ini masih tidak stabil. Lalu Ichika memberitahu Asta bahwa Ryuya memakai Tenjinatsu, artinya penglihatan jarak jauh alias mata dewa untuk memimpin negara ini. Mata kanan Ryuya bisa melihat tiap peristiwa yang terjadi saat ini.
Mendengar hal tersebut Asta sedikit bingung dengan Tengenatsu, dan bertanya bukannya itu terlalu imba ya, kemudian Ichika berkata dasar bodoh. Namun pada saat itu Ichika secara berkobar-kobar menyatakan bahwa walau Ryuya tidak punya Yoryoku, dia bisa menyatukan negeri matahari di saat pertikaian, dengan memakai penglihatan, kebijakan, dan popularitasnya. Orang asing sepertimu mana mungkin paham, tentu saja tidak akan paham, Ryuya itu sangat luar biasa. Kemudian emosi Ichika sudah mereda dan berkata bahwa orang terhormat itu memerintahkan aku untuk melatihnya. Walau aku tidak suka padamu kalau demi dirinya akan tetap kulakukan. Begitulah rasa percayaku padanya. Lalu kembali berkata dan yah, itu bukan hanya karena dia adalah sang shogun, dia sudah menyelamatkanku, aku berutang besar padanya. Asta yang mendengar apa yang diberitahu Ichika terlihat senang dan memujinya bahwa teman masa kecil dan adiknya Kapten Yami itu sama-sama orang hebat. Ki milikmu dan Ryuya sama-sama mirip dengannya, kau tahu. Membayangkan sosok Yami Sukehiro, membuat Asta berkata bahwa dia adalah orang pertama yang mengakui mimpiku, dan dia telah membantuku membuat jalan untuk mewujudkannya. Aku juga berutang besar pada Kapten Yami, kakakmu adalah kebanggaan pasukan Banteng Hitam, walaupun dia tidak sopan, jahat, dan suka memerintah. Mendengar hal tentang Kapten Yami membuat Ichika menyuruhnya cukup, untuk berhentilah membicarakan pria itu. Kemudian Asta bertanya-tanya kepada Ichika apakah maksudmu Kapten Yami, kenapa, apa kau tidak tertarik untuk lebih tahu soal kakakmu sendiri? Sementara Asta mengatakan ngomong-ngomong dia bilang dia tiba di kerajaan Clover setelah kapalnya rusak saat memancing. Namun Ichika berkata bahwa melihat dia, itu pasti hanya omong kosong, memasang wajah seramnya Ichika dengan kesal berkata bahwa pria itu adalah orang yang paling brengsek, aku tidak mau mendengar apapun soal dirinya. Asta yang mengetahuinya keheranan dengan perkataan Ichika kenapa kau berkata begitu, kau itu kan adiknya, memang benar dia agak kasar. Namun Ichika menjawabnya bahwa pria itu telah membunuh seluruh klan kami. Lalu kilas balik antara Yami dan Ichika dimulai, saat itu Ichika masih yang kecil mengejar Yami dan memanggilnya kakak. Pada saat itu Yami yang memegang sebuah pancingan menengok ke arahnya kemudian menyapanya, untuk jangan jauh-jauh Ichika. Akhir dari chapter 341 sekian dan terima kasih.